orang acara itu mungkin enggak yang Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain wa ba'd. 91,1 FM Radio Robani Merajut Ilmu dan Peradaban Generasi Robani dan pemirsa KMTV dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini. Senang sekali kita kembali berjumpa di program Pondasi Podcast Dakwah Islami. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesempatan malam hari ini. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Kita permohon selawat ini selalu tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat dan juga tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, generasi Robani dan pemirsa KMTV juga ikhwah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat di mana pun Anda bisa menyimak siaran kita. Kita di Pondasi malam hari ini sudah memasuki episode ke-22 dan alhamdulillah untuk kesempatan malam hari ini juga kita sudah bersama guru kita Ustadz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala dan kita akan bahas sebuah tema yang bertemakan kalau dibilang judul ini agak sedikit menyedihkan atau seperti apa dan bagaimana nanti kita akan bahas selama 1 jam ke depan lebih kurang. Yaitu tema yang akan kita bahas adalah usah dipisah. Seperti apa dan bagaimana kita akan bahas bersama guru kita Ustadz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat malam hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, kita akan membahas sebuah tema usah dipisah Ustadz. Ini kalau usah dipisah kayaknya sedih Ustadz ya. Ustadz, mungkin pertanyaan pertama Ustadz, katanya kehidupan dunia ini Ustadz itu harus seimbang Ustadz. Banyak yang mengatakan seperti itu karena dunia dan akhirat itu 50-50, 50-50. Tapi kita tilik juga dalam Al-Quran ada yang mengatakan ayat Allah Subhanahu wa taala itu wal akhiratu khairul laka minal ula. Itu akhirat itu lebih utama kehidupannya. Apakah ini kontradiksi atau berlawanan atau bisa disamakan atau seperti apa Ustaz? Nah, fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, sahabat podcast ya yang dimuliakan Allah. Ikhwah yang hadir di studio pada malam hari ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dimudahkannya untuk mengisi waktu kita dengan berbagi, belajar. Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi ibadah bagi kita bersama. Salam dan salam juga untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan pernah putus untuk kita ucapkan. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya. Baik, ikhwati fillah, tema yang akan kita angkat pada malam hari ini adalah usah dipisah. Memang dipisahkan itu kadang menyedihkan. Atau berpisah itu memang sesuatu yang sering tidak baik atau mendatangkan sesuatu yang tidak baik. Tapi yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah satu permasalahan yang memang harus didudukkan antara dunia dengan akhirat, antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, atau antara amal-amal dunia dengan amal-amal ukhrawi. Apakah itu merupakan sesuatu yang terpisah atau justru jangan dipisahkan? Dalam Al-Quranul Karim itu ada banyak ayat
yang memerintahkan kita untuk mengambil keduanya. Di antaranya apa yang ada di dalam surat Al-Qasas, di antaranya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Raihlah fima ataqallahu daral akhirah. Allah mengedepankan di sini adalah untuk persoalan akhirat. Kejarlah akhiratmu. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kamu melupakan bagian dunia kamu. Berarti ada dua perintah. Dalam ayat lain seperti yang disampaikan tadi, wal akhiratu khairul laka minal ula. Ada lagi wal akhiratu khairu wa abqa. Dalam ayat yang kedua ini juga didahulukan penyebutan akhirat. Bahkan nyata-nyata dikatakan bahwa wal akhiratu khairul laka minal ula. Yang terakhir lebih baik dari yang pertama. Di antara maknanya adalah yang terakhir ya adalah akhirat nanti. Al-ula adalah dunia. Karena dunia lebih mendahului kehidupan di dunia. Di akhirat. Hal yang harus kita pahami adalah bahwa kehidupan dunia dan akhirat itu merupakan dua hal yang memang tidak boleh dipisahkan. Dia berjalan secara beriringan dan bersamaan gitu. Dengan arti kata, Islam itu tidak pernah menyuruh kita untuk meninggalkan salah satunya. Islam tidak pernah menyuruh kita untuk meninggalkan secara mutlak salah satunya. Yang tinggalkan dunia hanya akhirat atau tinggalkan akhirat apalagi, itu tidak akan pernah ada. Yang ada justru bagaimana seorang muslim itu bersikap adil antara dunia dengan akhirat. Hanya saja adil itu bukan berarti sama berat. Di sini yang perlu dipahami secara baik. Kita harus adil memberikan hak-hak dunia kita dan hak-hak akhirat kita. Karena dunia kita punya hak dan akhirat kita juga punya hak. Tetapi sekali lagi, adil di sini tidaklah berarti sama berat. Tetapi yang adil itu adalah bagaimana kita bisa memberikan kebutuhan sesuai dengan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, kalau seandainya kebutuhan kita kepada akhirat itu lebih besar daripada dunia, maka berarti kita harus memberikan porsi waktu kita lebih banyak untuk akhirat ketimbang untuk dunia. Jadi ini yang harus dipahami secara baik. Kalau dikatakan harus 50-50, harus 50-50, itu nanti akan tidak benar. Karena kehidupan dunia itu adalah sementara. Sementara kehidupan akhirat itu adalah abadi untuk selama-lamanya. Tidak mungkin kita mempersiapkan sesuatu yang hanya bersifat sementara berbanding sama nanti dengan sesuatu yang bersifat abadi. Bahkan kalau seandainya kita lihat apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana singkatnya kehidupan dunia, itu memang tidak layak kita untuk mempersiapkan banyak hal untuk hanya hidup di dunia. Nabi pernah mengibaratkannya dunia itu bagaikan orang yang melintas sebuah jalan, abirus sabil. Atau ibarat orang yang berteduh di sebuah pohon sejenak lalu dia pergi. Dan pergi untuk selama-lamanya. Melintasi sebuah jalan raya dari sebelah sini pindah ke seberang sana. Seberapa lamalah itu? Itulah gambaran keberadaan di dunia. Akan tetapi Islam tetap mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bagian kamu di dunia. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengambil bagian-bagian tadi, tetapi harus adil. Dikarenakan oleh kehidupan akhirat itu adalah sesuatu yang abadi dan selama-lamanya, maka di sini kita harus memberikan porsi waktu kita jauh lebih banyak untuk akhirat daripada untuk
untuk dunia. Tapi jangan tinggalkan dunia. Jangan pula tidak diberikan hak-hak dunia kita. Kita punya istri, kita punya anak, kita mau makan, itu bagian-bagian dari dunia kita. Nah, kejarlah itu, carilah itu. Tetapi bahkan harus diusahakan kerja-kerja dunia kita harus tetap memiliki dimensi akhirat. Nah, jadi apapun yang kita kerjakan di dunia ini harus memiliki dimensi akhirat sebisa mungkin. Walaupun persoalannya persoalan dunia, tapi usahakan itu tetap harus mendatangkan pahala dan mendatangkan kebaikan bagi akhirat kita. Nah, oleh karena itu, dugaan bahwa seimbang harus 50-50 itu tidak bisa diterima sebenarnya. Karena membuat kita menjadi tidak adil. Kita memberikan dunia besar, sementara akhirat kita berikan sama dengan dunia, sementara kebutuhan kita pada akhirat jauh lebih besar daripada kebutuhan kita kepada dunia. Sekarang seperti itu, wallahu a'lam. Ustaz, barangkali boleh dikoreksi kalimatnya, bukan seimbang, tapi yang dimaksud seimbang ini adil mungkin Ustaz ya. Adil. Memberikan sesuatu yang pada tempatnya atau porsinya Ustaz ya. Betul. Nah Ustaz, dari keterangan hadis ada juga yang mengatakan bahwa kehidupan dunia ini tidak lebih dari seekor sayap nyamuk kalau tidak salah Ustaz ya. Iya. Yang jadi pertanyaan, kenapa Allah memberikan kita kehidupan dunia Ustaz? Apakah ini dengan segala kenikmatannya ini kita kan sering loss atau sering kehilangan dengan makna ini Ustaz? Bagaimana ini Ustaz? Itu salah satu dari gambaran betapa kecilnya dan hinanya dunia. Tidak berartinya dunia. Nah. Bagaikan sayap seekor lalat. Nah. Bahkan yang lebih dahsyat lagi perumpamaan Nabi itu ketika diibaratkan dunia bagaikan bangkai yang begitu busuk dan bau. Itu memberikan gambaran kepada kita bahwa dunia itu sesungguhnya sangat kerdil gitu, sangat kecil. Tidak perlu itu yang perlu kita perjuangkan banyak-banyak. Tidak perlu kita menghabiskan waktu kita untuk sesuatu yang ternyata tidak berarti gitu. Namun Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan kemauan dunia, dan kemauan dunia yang dipandang besar oleh orang-orang hari ini atau oleh manusia kapanpun itu sesungguhnya kecil. Nah, kan bagaikan seekor lalat. Nah, kita tahu lalat itu adalah makhluk yang sangat kecil, itu pun sayapnya pula. Begitulah digambarkan dunia. Maka perumpamaan itu sebenarnya mengajak kita agar tidak menghabiskan waktu kita untuk mengejar dunia yang ternyata dunia itu sangatlah kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memandang bahwa dunia itu memang kecil dan bukan itu segala-galanya. Bahkan itu adalah hanya perantara jembatan menuju kita sampai kepada akhirat. Dan Allah dengan Rahman dan Rahimnya, dengan kasih sayangnya, Allah juga sudah berikan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia. Raihlah kenikmatan dunia itu. Silahkan untuk diambil kenikmatan dunia yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi itu tidak akan berarti apa-apa nanti dengan kenikmatan yang ada di akhirat. Kenikmatan yang di akhirat itu akan jauh lebih besar. Maka gunakanlah nikmat dunia ini untuk memburu, mengejar dan meraih kenikmatan yang sesungguhnya yang ada nanti di akhirat kelak. Nah, jadi memaknanya mungkin dunia ini jembatan saja untuk menuju kehidupan akhirat, Ustaz ya. Tempat kita melintas menuju ke boleh dunia. Disederhanakan seperti itu, Ustaz ya. Iya. Nah, Ustaz, urusan dunia dan akhirat itu kata para ulama, bahkan tadi sudah dijelaskan juga itu tidak saling terkait atau tidak boleh dipisah atau tidak usah dipisah, Ustaz. Yeah. Tapi bagaimana dengan statement hari ini, Ustaz, yang kebanyakan jangan bawa-bawa urusan dunia jangan bawa urusan akhirat dalam perkara dunia. Bahkan itu sesuai juga dengan hadis Nabi katanya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Iya. Kamu lebih paham urusan dunia kamu, jangan bawa akhirat. Ini seperti apa? Yeah. Hadis itu ada dan hadisnya sahih insyaallah. Itu diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika dia melewati seorang petani kurma. Lalu Nabi mengusulkan sesuatu yang dia pandang itu baik dalam perkembangan kurma itu.
kalau nggak salah jangan dicangkok atau jangan apa gitu. Dilakukanlah oleh sahabat itu sesuai dengan yang dianjurkan Nabi. Ternyata kurmanya di tahun berikutnya tidak sebaik yang sebelumnya. Nah, ditanya lagi, didatangi lagi Rasul, ya Rasulullah, jadi begini dia. Ketika itulah Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham dengan perkara-perkara dunia kalian. Jika saya sampaikan kepada kalian yang terkait dengan agama, ambil itu. Tapi untuk persoalan dunia kalian lebih tahu. Hadis ini sebenarnya bukan untuk kita harus mengabaikan akhirat dalam masalah dunia, bukan itu arti dari hadis itu. Tapi hadis itu artinya adalah makna yang terdapat di dalam hadis itu, Nabi membolehkan kita untuk berkreasi dalam persoalan dunia kita. Kan kita hidup di dunia nih, banyak persoalan-persoalan yang kita laksanakan mungkin dalam masalah muamalah, seperti ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Manusia boleh berkreasi dalam persoalan muamalahnya. Dalam masalah transaksi ekonomi umpamanya, barangkali akan bisa berkembang. Apa yang ada pada sekarang jauh berkembang dan dulu tidak pernah ada. Maka dibolehkan untuk berkreasi dalam persoalan dunia. Akan tetapi kreativitas anak manusia dalam persoalan dunia ini harus sejalan dengan dawabit atau batasan-batasan agama. Ini yang membuat dia menjadi tidak terpisah antara dunia dan akhirat. Jangan dimanfaatkan nanti hadis ini untuk kita berbuat semaunya di dunia ini tanpa memandang batasan-batasan itu. Dalam masalah budaya umpamanya, budaya itu kan kreasi manusia. Manusia yang berbuat, manusia yang menetapkan, mereka yang menyukainya, buatlah, silakanlah. Tetapi jangan sampai nanti berbenturan dengan batasan-batasan agama. Kalau sudah berbenturan dengan batasan agama, kita akan menjadi salah. Nah, oleh karena itu, hadis itu sama sekali bukanlah memisahkan antara urusan dunia dan akhirat, tetapi membolehkan kita untuk berkreasi dalam perkara-perkara dunia kita, tetapi kreativitas itu harus selalu di bawah payung agama. Harus di bawah dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan dan dawabit syariah. Transaksi ekonomi silakan, tapi jangan ada riba, jangan ada gharar, jangan ada zulm. Budaya silakan kembangkan, tapi jangan ada syirik, jangan ada nanti hal-hal yang sifatnya menghina orang lain. Jangan ada di situ hal-hal yang ternyata berbenturan dengan apa yang diperintahkan oleh agama. Sehingga kalau seandainya ada budaya yang bertentangan dengan agama yang harus dikedepankan. Budaya ini harus dirubah. Jangan teruskan kreasi itu. Kita harus sadar bahwa kesalahan itu harus kita hentikan dan tinggalkan kepada budaya yang memang lebih baik. Ustaz, seperti itu. Mohon izin lagi Ustaz. Ini antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat juga Ustaz. Dari awal tadi kita sudah membahas bahwa keduanya tidak boleh dipisah atau usah dipisah dan harus adil dalam porsinya masing-masing. Ini ada dua kelompok berseberangan Ustaz. Sebagian besar ada yang memaknai kehidupan akhirat itu dengan zuhud Ustaz. Jadi lebih merasa cukup dengan kehidupan dunia, lebih mementingkan kehidupan akhirat. Di satu sisi lagi ada kelompok yang mengatakan hidup hanya sekali Ustaz, nikmati saja. Ini seperti apa ini Ustaz? Iya, nikmatilah untuk hal-hal yang memang dihalalkan. Boleh kita menikmati dunia. Boleh menikmati yang seberat sayap lalat tadi itu. Silakan diambil. Tetapi sekali lagi, nikmatilah sesuai dengan apa yang diatur oleh agama. Kalau seandainya ada orang yang punya duit banyak, punya harta, boleh enggak dia memilih-milih restoran mana dia mau makan? Dipilih restoran yang paling enak. Boleh, silakan, asalkan halal. Nah, kan begitu. Berarti asalkan halal itu aturan agama. Dia bebas boleh memilih restoran yang mana, itu urusan dunia. Dia boleh, dia nikmatilah.
Karena Allah berikan dia kekayaan. Nanti kalau seandainya sampai masa haul dan nisabnya, bayarkan zakatnya. Berarti dia memberikan kewajiban-kewajiban yang memang sudah diletakkan pada pundak dia. Ada amanah dalam membayarkan zakat bagi mereka-mereka yang kaya. Nah, oleh karena itu, hidup kan hanya sekali, nikmatilah. Nikmatilah dalam batasan-batasan yang syar'i. Lalu ada orang yang memilih, kalau begitu yang di sisi yang lain, zuhud sajalah terhadap dunia tidak perlu dikejar, dipahami zuhud itu baik-baik. Nah, ini dia. Nah, memahami zuhud itu perlu sebenarnya. Abdurrahman ibn Auf itu kaya raya, tapi rajulun zahid. Utsman ibn Affan itu kaya raya. Bisa dia mempersiapkan perlengkapan perang yang harganya ribuan dinar, tapi dia tetap sebagai rajulun zahid. Seorang yang memang memiliki sifat zuhud, dan itu mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, zuhud itu sebenarnya bukan berarti kita tidak mengejar dunia, tetapi kita tidak meletakkan dunia itu di hati. Ketika dunia diletakkan di hati, itu akan merusak hati. Bahkan akan bisa merusak iman, merusak akhirat kita. Tetapi ketika dia diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia itu hanya sebatas di tangannya saja. Kalau dunia diletakkan di tangan, dia gampang meletakkan harta itu nanti di mana dia mau. Kalau sudah masuk ke dalam hati, jangan-jangan susah keluarnya. Nah, oleh karena itu sebenarnya zuhud tidaklah identik dengan kemiskinan. Islam tidak menginginkan kita mempertahankan kemiskinan, kan? Bahkan haji perlu biaya, man istata'a ilaihi sabila, itu kan diantaranya kan harta, kan? Bagaimana mungkin kita bisa berhaji kalau seandainya tidak punya harta? Maka ketika diperintahkan haji bagi orang yang mampu, sesungguhnya di situ tergambar bahwa kita harus punya harta, harus punya uang. Zakat itu perintah agama, aqimus shalah wa atuz zakah. Bagaimana mungkin dia menjadi muzaki kalau seandainya dia tidak punya harta? Kan nggak punya harta ya berarti menjadi mustahik. Padahal itu perintah berzakat. Kita tidak diperintahkan jadi mustahik, kan? Kita diperintahkan justru menjadi muzaki gitu. Maka bekerjalah, berusahalah. Nah, oleh karena itu pahami baik-baik istilah-istilah agama itu, kan banyak mustalahat dinia itu yang kadang-kadang disalah pahami gitu, atau diarahkan kepada makna-makna yang salah. Banyak sekali. Di antaranya adalah zuhud. Ada lagi jihad. Itu kadang juga diarahkan kepada makna-makna lain yang menyudutkan Islam. Padahal jihad itu luar biasa mulianya. Karena jihad dalam Islam itu dalam bentuk yang bervariasi. Kan bisa dengan harta, bisa dengan lisan, bisa dengan berperang dalam artian melawan musuh yang memang dia memusuhi agama Islam. Jadi pahami baik-baik mustalahat yang ada dalam agama kita. Jadi bukan diartikan zuhud ini ya cukup dengan pakaian itu saja mungkin, atau cukup dengan makanan yang ini saja. Bahkan ada juga sebagian orang yang memaknai zuhud itu dengan bahkan untuk kebersihan tubuh sendiri tidak dihiraukan. Itu makna zuhud. Kalau seandainya dia memilih begini, dia punya dunia, dia punya kekayaan, tapi dia ingin makan yang sederhana, bagus. Tidak pula menjadi terlarang. Itu artinya, dan itu menandakan bahwa harta tadi nggak masuk ke dalam hatinya, nggak membuat dia menjadi sombong, nggak membuat dia menjadi congkak, angkuh. Karena kalau harta masuk ke hati, angkuh dia, akan sombong dia. Itu kesombongan yang datang dari orang-orang kaya karena harta sudah masuk ke dalam hatinya. Sekarang dia punya uang banyak, udahlah tapi saya ingin makan yang sederhana, boleh, enggak apa-apa, asalkan tetap itu dalam batasan menjaga kesehatan diri dia. Tapi kalau enggak pula dia makan-makan, nanti kan Allah ingin hamba itu membuktikan dan senang dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya zuhud, Ustaz. Jadi ketika dia
memilih sesuatu yang memang itu adalah dia bisa, dan itu bagian dari syukur dia terhadap nikmat Allah yang diberikan tanpa melupakan kewajiban-kewajiban yang lain, itu juga bagian dari kebaikan sebenarnya. Nah, maka dalam hal itu ya seperti yang tadi itu, ketika dia memilih kesederhanaan, itulah sebenarnya yang zuhud itu kan banyak istilah-istilah seperti yang kita katakan tadi, ada zuhud, ada wara, ya kan, ada takwa gitu kan. Ini 3 istilah ini juga bagian dari mustalahat diniyah gitu. Kalau takwa itu kan menjaga diri dari yang diharamkan. Kalau wara itu menjaga diri dari hal-hal yang syubhat. Syubhat dia. Halal atau tidak? Udahlah saya pilih tidak ambil. Mungkin halal bagi dia, tapi dia lebih berhati-hati. Maka wara itu kehati-hatian. Sedangkan zuhud itu menjaga diri dia dari hal-hal yang sebenarnya boleh dia untuk melakukannya. Sebagai orang yang punya uang, dia bisa membuat rumah 4 atau 5 tingkat umpamanya. Nah, tapi udahlah saya memilih rumah yang sederhana. Berarti zuhud. Nah, dan itu berarti juga bahwa zuhud itu tidak berbanding sama dengan kemiskinan. Nah, jadi jangan sampai disalah artikan lagi, Ustaz. Iya. Nah, Ustaz, jadi bagaimana sebenarnya, Ustaz, untuk barangkali boleh diulang lagi yang harus dipisah tadi, sebenarnya dunia yang masuk ke hati tadi, Ustaz ya. Iya. Itu yang harus dipisah. Tapi kalau kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat itu sebenarnya kan tak usah dipisah, jadi diseimbangkan saja atau diberikan porsi yang adil untuk keduanya. Ini poin berikutnya, Ustaz, bagaimana agar setiap urusan dunia kita itu selalu dibimbing oleh perkara agama, Ustaz. Karena kita menyadari setiap kita membuka mata dari awal itu seluruh kegiatan kita hampir di sana bernilai atau dibimbing oleh perkara agama dari A sampai Z sebenarnya. Kayak kita bangun tidur, sudah ada bacaan doanya, kita menuju ke kamar mandi, masuk ke kamar mandi, bahkan itu semua sudah diatur. Itu kan adalah perkara akhir atau perkara agama, Ustaz. Ini bagaimana menyadarkan atau membuka mata kita bahwa setiap perkara akhirat itu sebenarnya berseimbangan atau tidak bisa dipisah dengan perkara dunia. Ya. Nah, disinilah pentingnya kita memahami agama ini secara luas. Agama harus dipahami, jangan setengah-setengah atau jangan garis besarnya saja. Nah. Karena Islam ini mengajarkan kita, ada yang secara garis besar, ada yang secara detail. Kalau seandainya kita berbuat dalam persoalan dunia kita, bagaimana persoalan dunia kita ini harus selalu dibimbing oleh agama kita. Tidak ada cara lain selain daripada kita paham dengan bimbingan agama kita itu. Kita harus paham batasan-batasan dalam beragama. Contoh, boleh enggak kita berupaya untuk mendapatkan sebuah jabatan? Itu kan urusan dunia. Ya. Kalau kita baca sejarah secara historis, ada orang-orang yang ketika meminta jabatan kepada Rasul tidak berikan. Seperti Abu Dzar umpamanya, "Amirni ya Rasulullah." Beri saya imarah, jabatan ya Rasulullah. Kata Rasul apa? "Innaka rajulun dha'if." Sesungguhnya kamu, wahai Abu Dzar, adalah rajulun dha'if. Kamu lemah. Imarah itu adalah amanah. Dan itu di akhirat nanti menjadi nadamah. Menjadi sebuah penyesalan. Nampak oleh Nabi rajulun dhaif, berarti tidak pantas untuk diberikan. Tetapi ada seorang utusan kabilah. Seorang utusan dari kabilah yang di pedalaman Arab yang datang menemui Rasul untuk mempelajari Islam, diajarkan Islam itu oleh Rasulullah SAW, dan setelah itu justru Nabi mengangkat dia sebagai pemimpin untuk kaumnya agar dia bisa berdakwah. Ya kan? Nah, berarti persoalan jabatan kita di dunia itu masalah dunia. Bolehkah kita dapatkan? Boleh, silakan. Tetapi bagaimana persoalan dunia kita ini harus selalu dibimbing oleh agama. Di sini nanti nggak usah dipisah itu. Jadi jangan dipisah. Kalau dipisah nanti antara jabatan dengan agama,
maka dia akan menjadi pejabat yang tidak baik. Karena tidak punya dawabit, tidak punya kriteria. Jabatan hanya sekedar mengejar kekayaan pribadi. Sebanyak-banyaknya akan dia kejar kekayaan pribadi itu. Meskipun akan menzalimi hak-hak orang lain. Itu kalau dia tidak punya dawabit dan batasan-batasan agama. Nah, oleh karena itu, bagaimana urusan dunia kita harus selalu di bawah naungan agama. Jangan sama sekali dipisah. Usulan untuk memisahkan itu datang dari orang-orang sekuler. Orang-orang menganggap bahwa agama ini terpisah dari negara, politik terpisah dari agama. Jangan bawa-bawa agama dalam perpolitikan kita. Itu sekuler, habis itu. Pemikiran seperti itu. Padahal kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi, justru tidak dipisahkan. Apa contohnya? Ketika kita baca hadis sabatun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang di akhirat kelak akan mendapatkan naungan. Enggak ada naungan di hari itu kecuali naungan Allah. Yang pertama yang disebut Nabi apa? Imamun adil. Pemimpin yang adil. Berarti soal kepemimpinan ini kan tidak murni masalah dunia kan? Masalah jabatan ini berarti hubungannya sama akhirat nih. Begitu gambaran dari Nabi. Kalaulah dikatakan bahwa soal kepemimpinan ini jangan bawa agama, siap aja lah nanti di akhirat kelak. Dia tidak akan bisa menjadi yang adil. Nggak mungkin dia menjadi seorang yang adil kalau seandainya dia tidak mengerti dan batasan-batasan bagaimana agama mengatur agar bisa adil. Nah, kita ambil contoh lain. Bapaknya Nabi bilang begini. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa atta. Setiap urusan di mana urusan itu tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta, maka dia akan terputus. Terputus itu di antara maknanya seperti yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin, qati'ul barakah, terputus keberkahannya. Ketika Nabi mengatakan kullu amrin zibalin, ini amrin di sini apakah persoalan akhirat saja? Apakah hanya sekedar kita mau sholat, mau wudu, mau berniat puasa? Kullu amrin. Kullu itu dalam ilmu usul fikih itu lafaz am. Lafaz yang bermakna umum. Semua perkara, semua urusan. Berarti apapun urusan dunia kita harus berada dalam frame bismillah. Harus berada dalam bingkai bismillah. Kita mau berdagang ke pasar, mulailah dengan bismillah. Sehingga nanti perdagangan kita tidak terputus keberkahannya. Jadi bingkai kita itu, apapun kerja dunia kita, bingkainya harus bismillah. Kalau enggak, fahuwa aqta. Dia akan terputus. Mau pergi ke kantor, mau pergi ke sawah, mau pergi ke kebunnya, mulai dengan bismillah. Sehingga nanti akan ada keberkahan dan itu juga membantu dia untuk tetap berada dalam bimbingan agama. Karena dia sudah membingkaikan usahanya itu dengan nama Allah. Kalau dia pergi sebagai seorang petani, pergi dia untuk ke kebunnya dan dia berada pada bingkai bismillah. Saya kira dia tidak akan ambil lagi itu sejengkal-sejengkal tanah orang. Karena dia sudah mulai dengan bismillah. Pergi dia mungkin ke kantor untuk bekerja. Dia berada dalam bingkai bismillah tadi. Saya kira dalam pekerjaannya di kantor itu akan selalu terjaga dari hal-hal yang bertentangan dengan makna bismillah. Nah, jadi dengan demikian hadis Nabi yang tadi itu sebenarnya menggambarkan bahwa persoalan dunia kalian harus selalu berada di bawah naungan ketentuan-ketentuan agama. Nah, disinilah jangan pernah memisahkan urusan dunia kita dengan akhirat kita. Karena
dunia, nanti akan ada pertanggungjawabannya nanti di hari akhirat kelak. Kalau kita pisah, disinilah nanti yang akan membuat orang terjerumus, terjebak kepada hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang salah, karena urusan dunia dia kira semata-mata untuk dunianya, tidak lagi membawa-bawa agama, sehingga dia bisa saja terjerumus kepada penyimpangan-penyimpangan yang akan membahayakan dia di akhirat kelak. Mungkin bisa ditambahkan juga untuk antum, bahkan untuk perkara yang dianggap afwan mungkin agak receh mungkin ya, soal pasang dan buka sendal Ustaz ya. Kalau baca bismillah itu bisa. Nah, iya. Dia begini, dalam agama ini, dalam kajian fikih lah umpamanya ya. Nah. Ibadah itu kan ada dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Kalau ibadah mahdhah itu ketentuan waktunya, jumlahnya, caranya, semua sudah diatur oleh Nabi. Nah. Sholat itu ibadah mahdhah. Nggak bisa kita tambah-tambah rakaatnya. Dari mana kita memulai dan bagaimana kita mengakhirinya. Itu nggak ada cerita lain selain daripada melihat kepada apa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada nanti ghairu mahdhah. Ghairu mahdhah itu tidak seperti itu. Boleh kita berkreasi, boleh kita berkembang, tetapi berada dalam kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga definisi ibadah yang lebih luas seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allah wa yarda. Satu istilah yang masuk ke dalamnya apa saja yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dengan logika tadi itu, semua bentuk detik waktu kita yang meskipun secara zahir itu untuk dunia, tetapi akan bisa bernilai pahala. Tidak terputus tadi Ustaz ya. Akan bisa bernilai pahala, tidak terputus kalau kita bawa Allah dalam amalan kita. Kalau kita bawa ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasul, apapun amalnya. Sekarang kita pakai sepatu. Pakai sepatu itu kan kerja dunia itu. Mau pakai sepatu, mau enggak, kan agama enggak mengharuskan. Tapi ketika kita pakai sepatu, kita awali pakainya itu dengan kaki kanan. Kenapa kita dengan kaki kanan? Karena Rasul kita suka memulai dari yang sebelah kanan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yuhibbut tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi. Bahkan sisir rambut, tarajjul itu kan sisir rambut. Rasul memulai dari sebelah kanan. Sekarang mau ke kantor, mau ke tempat kerja, bercermin kita ambil sisir. Kita mulai dari sebelah kanan. Niatkan karena itu adalah yang disukai Nabi kita. Mengikuti sunnah Rasul. Maka sisir rambut kita ketika itu akan menjadi pahala. Padahal perkara dunia. Itulah indahnya Islam ini. Jadi nggak ada agama manapun yang bisa menjadikan setiap waktu kita bernilai pahala kecuali Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sarapan. Kenapa kita sarapan? Agar kita kuat untuk keluar mencari nafkah. Karena mencari nafkah itu adalah kewajiban agama saya sebagai seorang suami untuk anak dan istrinya. Maka sarapannya akan bernilai pahala. Mencari nafkahnya akan bernilai pahala. Dia tidak ibadah mahdhah, tetapi dia menjadi satu kebaikan ketika kita kaitkan nanti dengan Allah dan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan boleh aja orang kalau mau pakai sandal kaki kiri dulu, kan tidak ada syaratnya kan? Tidak sah pakai sandal kalau tidak diawali kaki kanan, kan tidak ada itu kan? Tetapi ketika dia awali dengan kaki kirinya, dia tidak dapat pahala. Rugi sebenarnya. Rugi dia. Nah, sekarang bagaimana agar pahala itu numpuk terus gitu? Bagaimana setiap waktu yang diberikan oleh Allah ada nilai pahalanya. Bahkan tidur saja. Bayangkan, tidur saja.
Kalau seandainya niatnya untuk memperkuat fisiknya agar bangun beribadah, maka tidurnya akan menjadi pahala. Begitulah indahnya Islam dan begitulah sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Masya Allah. Ternyata banyak hal yang sebenarnya kita anggap biasa saja, itu ketika kita niatkan mencontoh Rasul dan sesuai dengan yang dikatakan Ustaz tadi bisa bernilai pahala Ustaz ya. Bisa tidak terputus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, di dalam banyak ayat Al-Qur'an kalau kita lihat banyak menyandingkan antara iman dan hari akhir Ustaz. Amanu wal yaumil akhir. Itu selalu disandingkan di beberapa ayat Al-Qur'an atau banyak di ayat Al-Qur'an yang menyandingkan seperti itu. Apakah ini mengisyaratkan juga Ustaz atau indikasi bahwa perkara dunia dan perkara akhirat ini tidak boleh dipisah? Karena apa yang kita yakini di dunia ini suatu saat nanti akan berbalas di akhirat. Atau boleh diterjemahkan seperti ini juga, benarkah semua urusan kita ini di dunia ini adalah semuanya perkara agama atau perkara akhirat? Ini seperti apa Ustaz? Ya, sebagai seorang yang beriman, memang dia harus yakin bahwa dunia ini bukanlah akhir dari sebuah kehidupan. Nah. Tapi justru dunia itu hanya sekedar jembatan menuju untuk kehidupan yang sebenarnya. Itu sebagai seorang mukmin harus seperti itu. Karena ada dulu pada masa Rasul itu kaum Dahriyin. Dahriyun itu orang-orang menganggap bahwa dunia ini akan berakhir urusan kita dengan kematian. Jadi kematian itulah akan mengakhiri semuanya. Nah, maka pada masa dulu ternyata sudah ada. Ateis itu sudah ada. Itu ilhad. Dalam bahasa akidahnya ilhad. Orangnya mulhid. Ateis. Enggak meyakini dia adanya Rabb gitu. Jadi bukan perkara baru itu. Bukan perkara baru. Nah. Kalau ada orang hari ini yang sok-sok ateis, ya itu ngikut jahiliyah dulu aja itu. Jangan bangga pula dengan fikrah yang seperti itu. Wa ma yuhlikuna illa dahar. Enggak ada yang menghancurkan kita, mengakhiri semua masalah kita illa dahar, kecuali tunggu masa berakhir dunia saja. Kematian selesai sudah. Orang beriman tidak. Orang beriman meyakini bahwa akan ada kehidupan akhirat yang akan dijadikan kesempatan untuk membalas apa yang telah mereka lakukan dalam kehidupan di dunia. Jadi apapun kehidupan di dunia akan ada balasannya nanti di akhirat. Ketika disebutkan beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhir. Dan itu ada pada ayat, ada pada hadis gitu. Menggambarkan bahwa sesungguhnya apa yang kita kerjakan selama kita di dunia sebagai orang beriman sekarang ini, nanti akan ada balasannya di hari akhirat kelak. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, orang-orang yang durhaka kepada Allah dalam kehidupan dunianya, maka akan ada pula nanti balasannya dalam kehidupan di akhirat kelak. Ini yang harus diimani secara baik. Sehingga dengan meyakini itu, kita akan berpikir panjang nanti untuk melakukan kesalahan-kesalahan di dunia, karena akan ada balasannya di akhirat. Allah yang akan membalas, akan ada hisab. Kita ditimbang nanti amal kita itu mana yang berat. Apakah lebih berat amal baiknya atau lebih berat amal buruknya, dan semua sudah disediakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita lanjutkan Ustaz untuk perkara urusan dunia dan urusan akhirat ini Ustaz. Kalau kita melihat kehidupan para ulama terdahulu, ulama-ulama kibar terdahulu, ada riwayat yang mengatakan bahwa mereka itu lebih, kalau bisa dibilang lebih memilih kehidupan akhirat Ustaz, dengan banyaknya menuntut ilmu, dengan banyaknya menghasilkan karya-karya, bahkan meninggalkan juga sebagian perkara yang dikatakan adalah sunnah Rasulullah SAW. Seperti ulama-ulama yang meninggalkan tidak menikah atau semacamnya Ustaz. Apakah ini bertentangan atau kontradiksi dengan bahasan kita ini Ustaz? Tidak bertentangan. Mereka sebagai contoh, bisa dijadikan sebagai contoh
bahwa memberikan porsi besar untuk akhirat ketimbang untuk dunia. Karena mereka paham betul bahwa akhirat itu jauh lebih lama daripada dunia. Adapun hal-hal yang mereka tinggalkan itu untuk sesuatu yang mereka punya alasan. Oh, itu kan bukan sunnah Rasul, itu kan sunnah Nabi, kenapa ditinggalkan? Mungkin sunnah yang satu itu dia tinggalkan karena satu pertimbangan, tapi sunnah-sunnah yang lain banyak mereka kerjakan semuanya. Kenapa dia punya pertimbangan? Contoh umpamanya ada di antara mereka yang tidak menikah. Bahkan ada sebuah buku ditulis oleh Dr. Abdul Fattah Abu Ghuddah. Judulnya Al-Ulama Al-Uzzab. Artinya ulama-ulama bujangan. Jadi dikumpulkannya sejarah ulama-ulama yang bujangan-bujangan itu. Imam Nawawi termasuk yang bujangan, bahkan Ibnu Taimiyah ya. Setelah diteliti, ada berbagai macam alasan, ada berbagai macam sebab kenapa dia tidak lakukan. Di antaranya adalah kesibukan mereka dalam mencarikan ilmu, mendalami agama, atau kesibukan mereka dalam mempertahankan kebenaran yang terkadang mereka sering keluar masuk penjara. Syekhul Islam itu kan puluhan kali dia masuk penjara, keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi. Berarti kan keluar masuk berarti. Yang dikhawatirkan nanti kalau seandainya dia menikah, jangan-jangan dia menzalimi perempuan atau tidak memberikan haknya sesuai dengan yang dianjurkan oleh agama. Itu di antara alasan yang memang alasan itu bisa diterima. Jadi mereka mengedepankan kalau dalam kajian maqasidus syariah itu ada namanya fikih muwazanah. Al-muwazanah bainal masalih wal mafasid. Fikih pertimbangan, menimbang-nimbang mana yang lebih maslahat. Apakah maslahatnya menikah atau tidak menikah. Jangan sekali-kali dipahami bahwa mereka yang tidak menikah itu karena mereka benci sunnah Rasul. Enggak. Kan Rasul bilang kan an-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Rasanya kurang beradab kita kalau seandainya kita katakan bahwa mereka berbuat seperti itu karena mereka tidak mencintai sunnah Rasul. Ketika satu sunnah ini mereka tidak lakukan karena pertimbangan yang dianggap lebih maslahat, tapi coba tengok sunnah-sunnah yang lain. Semua mereka kerjakan. Yang disunnahkan oleh Nabi. Puasa sunnah mereka kerjakan. Sholat malam mereka juga melakukan. Karena ada juga kadang orang mempertahankan sunnah yang satu nih. Nikah lebih dari 4 itu kan sunnah Rasul. Iya sunnah Rasul, tapi jangan itu aja yang dipertahankan. Kadang yang lain malah ditinggalkan. Ada juga orang yang memanjangkan rambutnya. Kalau ditanya, ini kan Rasul dulu rambutnya panjang. Tapi sayangnya sunnah yang nampak pada itu cuma panjang rambut saja. Bagaimana lisannya harus terjaga. Itu tidak nampak. Padahal itu sunnah Rasul kan. Karena Rasul menyuruh agar kita menjaga lidah. Bagaimana kita tidak memaki-maki, mencaci maki atau berkata bohong. Itu semua adalah perintah Rasul yang bisa disebut sebagai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi kauliyahnya. Nah, oleh karena itu, ketika ada di antara mereka yang tidak mengerjakan yang tadi itu, bukan karena mereka membenci sunnah Nabi, tapi karena ada pertimbangan-pertimbangan yang memang bisa disebut sebagai pertimbangan syar'i. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, menyambung dari bahasan kita ini lagi, Ustaz. Ada sebagian besar orang yang mengatakan bahwa kehidupan dunia dan akhirat ini memang sebenarnya terpisah, Ustaz. Bahkan seolah-olah mereka itu pasrah, Ustaz. Dengan berbuat katakanlah kaum hedonis yang mengatakan hanya untuk kesenangan dunia saja, mereka mengatakan kalau ridho dengan ketentuan Allah, maksudnya mereka akan menerima kalaupun nanti akan masuk nerakanya Allah, Ustaz. Jadi seolah-olah mereka sudah kuat dengan api neraka ini, Ustaz. Apakah ini ucapan yang benar atau seperti apa, Ustaz? Nah, itu tentu bukan ucapan yang benar. Karena kita diminta untuk
beramal, kita diminta untuk beramal sebanyak-banyaknya. Barangkali dari aplikasi hidup hanya sekali tadi Ustaz, makanya berbuat semaunya nanti akan Hidup hanya sekali, lalu nikmati saja, kemudian pasrah dan ridho terhadap ketentuan Allah, Allah Subhanahu wa taala. Meskipun masuk neraka. Meskipun itu bukan ucapan yang tepat sebenarnya. Karena walaupun masuk neraka itu seolah-olah tergambar dia sudah sanggup untuk menahan api neraka. Kita disuruh untuk banyak-banyak beramal, beribadah untuk mengejar ridha Allah, agar dengan ridha dan karunia Allah itu kita dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah. Oleh karena itu kalau kita beribadah dengan mengharapkan surga, itu tidak salah. Karena harus ada ar-raja dan satu sisi lagi ada al-khauf. Orang-orang yang beriman itu seperti itu. Ada ar-raja, ada al-khauf. Ar-raja itu penuh harap. Jadi ada harapan-harapan yang ingin didapatkannya dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Mudah-mudahan masuk surga. Bukankah Allah menjanjikan surga bagi orang-orang berbuat baik? Lahum jannatun na'im. Lahum maufiratun. Kan itu kan. Mereka mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Mereka akan mendapatkan keampunan. Sekarang kita beramal sebanyak-banyaknya. Puasa Ramadan umpamanya. Ini sebentar lagi akan masuk. Dijanjikan oleh Rasul apa? Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sekarang boleh enggak kita beramal berpuasa dengan harapan kita terampuni dosa-dosa yang telah berlalu? Ya boleh, dan memang harus berharap karena Nabi yang sudah memberikan janji itu. Bukan pamrih itu saya. Kita luruskan lagi Ustaz. Tidak bertentangan dengan keikhlasan gitu. Kan orang menganggap selagi dia mengharapkan surga berarti belum ikhlas. Ini kadang ungkapan datang dari orang-orang sufi dan dimaklumi orang-orang sufi itu banyak yang aneh-aneh yang diungkapkan. Salah satunya yang ini. Selagi mengharapkan surga berarti belum ikhlas. Ikhlas tidak bertentangan dengan harapan-harapan surga. Bahkan kita beribadah sekali lagi seperti yang dikatakan tadi, ada al-khauf, ada ar-raja. Al-khauf itu apa? Rasa takut kita dengan ancaman Allah. Rasa takut kita dengan ancaman Allah, maka kita mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan walaupun masuk neraka asal Allah ridha. Enggak. Masuk surga asal Allah ridha. Itu yang harus diperjuangkan dalam kehidupan kita. Baik. Jadi karena tidak mungkin juga masuk surga lalu Allah tidak ridha. Nah, jadi ketentuannya harus dimaknai dengan benar Ustaz ya. Iya. Nah, kita lanjut Ustaz. Di lain sisi Ustaz ada ungkapan yang masyhur sebenarnya dari dulu Ustaz, bahwa hidup itu terserah yang di atas Ustaz. Ini mudah-mudahan satu visi nih Ustaz ya. Terserah yang di atas, mudah-mudahan semua mengakui kalau Allah itu di atas Ustaz. Ini sehingga banyak yang mengaplikasikan maksud tersebut dengan malas untuk segala hal Ustaz. Jadi malas berusaha, malas bekerja karena udah ada ketentuannya Ustaz. Jadi hidup itu mengalir saja karena udah ada ketentuannya. Bahkan berefek juga ke pro yang lain mengatakan bahwa kalau seperti itu fungsi kita sebagai hamba Allah ini di dunia seperti apa? Kalau kita hanya ketentuan dari Allah aja kita seperti boneka. Ini seperti apa Ustaz? Nah, hidup tergantung dan yang di atas. Kadang ungkapan itu diungkapkan juga oleh orang-orang yang meyakini Allah di mana-mana gitu. Jadi, tapi ketika hidup mereka sepakat di atas. Tapi dia sambil menunjuk pula itu kan, tergantung yang di atas. Di satu sisi ungkapan itu benar karena memang hidup kita tergantung yang di atas, tergantung Allah. Kita nggak bisa protes terhadap ketentuan Allah yang berlaku dalam kehidupan kita. Nggak bisa. Kita tiba-tiba sakit, kita nggak bisa protes. Kita mau protes siapa? Protes Allah. Kita berusaha tiba-tiba bangkrut, itu terserah yang di atas. Betul itu di satu sisi. Karena memang apapun dalam kehidupan kita ini itu diatur oleh Allah. Sekecil apapun, bahkan lembaran daun kayu pun yang jatuh. Ada pohon rambutan jatuh daunnya satu. Jatuhnya daun itu diatur oleh Allah.
Terserah yang di atas. Terserah yang di atas. Allah yang berkehendak secara mutlak dalam kehidupan kita ini. Tetapi kalau seandainya ungkapan itu nanti membuat dia menjadi malas dan pasrah karena hanya menunggu ketentuan Allah, di situ yang salah. Itu satu kesalahan. Jadi mensinkronkannya seperti apa nih, Ustaz? Terserah yang di atas ini. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang untuk berikhtiar mengejar ketentuan yang baik. Itulah sebabnya dan disitulah hikmahnya kenapa takdir itu rahasia. Tidak ada satupun kita yang tahu takdir kita. Kalau kita tahu takdir kita, maka kita akan malas. Kalau diberitahu kita oleh Allah takdir kita akan malas dan akan takut. Apa contohnya? Kalau seandainya ada seorang mahasiswa belajar, dia sudah tahu takdirnya nanti akan sukses dan dapat A semuanya. Buat apa dia belajar? Karena dia sudah pasti dapat A, itu takdir dia. Atau dia sudah tahu bahwa takdirnya dia tidak akan selesai kuliah. Rajin tidak dia belajar? Malas juga. Jadi apapun ketentuan takdir kita, kalau Allah beritahu, pasti kita akan menjadi pemalas. Kita buka usaha. Lalu kita sudah tahu bahwa takdir kita, bahwa dalam usaha itu tidak akan sukses. Kira-kira gimana? Atau kita sudah tahu bahwa usaha kita pasti sukses. Ya akan malas juga, karena pasti sukses. Ini. Padahal semua ketentuan sudah ada kan. Bahkan siapa yang masuk surga, siapa yang nggak masuk surga Allah sudah tahu. Kita ini ini Ibu Palanya, surga kan neraka. Allah sudah tahu. Tapi dia tidak tahu. Tidak ada kita yang tahu. Kalau sudah tahu, diberikan pasti masuk surga. Buat apa beramal? Memang kita sudah dijamin masuk surga? Atau kalau sudah tahu kita takdir kita bahwa kita neraka. Buat apa beramal kita masuk neraka? Jadi apapun takdir kita, pasti kita nggak akan bekerja. Tapi kata Rasul, i'malu kullun muyassar lima khuliqalahu. Berbuatlah karena semua kita dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan takdirnya. Jadi ikhtiar ini tidak boleh ditinggalkan. Disinilah kesalahan yang tadi itu. Terserah yang di atas. Kalau gitu malas-malas aja lah. Serahkan aja urusan semuanya. Nah, ada ikhtiar untuk mengejar takdir. Meskipun kita tidak bisa memastikan takdir kita seperti apa. Oleh karena itu kalau seandainya kita kelaparan, bagaimana agar kita kenyang? Ya makan. Makan itu ikhtiar. Jangan kan kalau Allah takdirkan saya kenyang, ya kenyang. Lalu dia tidak makan. Berarti dia meninggalkan apa yang seharusnya dia lakukan. Maka tawakal itu kan setelah melakukan ikhtiar. Serahkan segala-galanya kepada Allah setelah kita mengerjakan kerja kita. Jadi dalam hidup ini ada kerja kita yang harus kita selesaikan. Lalu semuanya kita serahkan kepada Allah. Karena Allah juga bekerja dalam menentukan atau sudah menetapkan apa yang menjadi ketentuan untuk semua hambanya. Jangan nanti kerja Allah diutak-atik, tapi kerja dia tidak melakukannya. Itu menjadi satu kesalahan. Kalau umpamanya anaknya sakit, bukankah Allah sudah tahu kapan dia sembuh? Tapi ikhtiar itu adalah ibadah. Ikhtiar itu ibadah. Ini yang harus dipahami. Apa yang kita lakukan, umpamanya berobat. Berobatlah dengan yang halal. Carilah cara kesembuhan dengan cara-cara yang baik. Tidak ada unsur kesyirikannya. Itu semua menjadi ibadah. Akan diberikan pahala oleh Allah. Namun hasilnya itu Allah yang menentukan. Termasuk dalam mencari rezeki. Dalam mencari rezeki kan sudah sering kita ulang-ulang kan. Hasil apa yang akan kita dapatkan itu murni mutlak kehendak Allah.
Tapi kita berikhtiar itu sebagai ibadah. Maka lakukanlah ikhtiar itu pertanda kita tunduk kepada Allah. Lakukan ikhtiar itu pertanda kita taat kepada Allah. Karena itu hanya akan menjadi bukti bahwa kita telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hasil itu semua di tangan Allah. Allah yang menentukan apakah dia akan sembuh, apakah cepat atau lambat, atau apakah dia akan mengakhiri kehidupan dunianya dengan sakit yang disebabkan oleh sakit yang dialaminya. Ustaz, apakah usaha atau ikhtiar kita ini dalam hal takdir ini bisa merubah takdir kita, Ustaz? Setelah kita berusaha, atau seperti apa, Ustaz? Kita tidak bisa mengatakan merubah takdir karena kita tidak tahu takdir. Nah, kita baru bisa mengatakan merubah takdir kalau kita tahu takdir kita apa. Maka kita tidak merubah takdir, tetapi kerja kita bisa berpengaruh kepada takdir kita. nah, Jadi kerja kita bisa berpengaruh kepada takdir kita. Kalau seandainya ada orang yang dalam keadaan miskin umpamanya, dia ingin mendapatkan harta kekayaan, dia bekerja ini ikhtiar, yang mungkin dengan bekerja ini sebagai cara untuk mendapatkan yang diberikan oleh Allah, walaupun tidak pasti. Maka kerja kita itu bisa berpengaruh kepada takdir kita. Tapi kita tidak bisa mengatakan merubah takdir karena memang kita tidak tahu takdirnya seperti apa. Karena kerja kita itu pun sesungguhnya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kita tidak tahu juga itu dirubah atau tidak, Ustaz ya. Tapi Ustaz, Masya Allah sangat luar biasa berbincang kita hampir selama 1 jam ini, hampir 1 jam, Ustaz. Mungkin terakhir, Ustaz, sebagai penutup dari bahasan usah dipisah ini, Ustaz, apa nih yang harus kita persiapkan, Ustaz, sambil menunggu di dunia ini untuk menuju kehidupan akhirat? Sementara keduanya kan tidak bisa dipisah, Ustaz. Apa yang mesti kita persiapkan selama mengisi waktu tunggu kita ini, Ustaz? Nah, fadhal, Ustaz. Iya. Dalam setiap aktivitas dunia kita, jangan melupakan Allah. Nah, bawa terus dalam niat kita untuk kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan di akhirat kelak. Apapun yang kita lakukan. Walaupun secara zahir mungkin hanya perbuatan dunia, tetapi apapun perbuatan dunia kita selalu bawa Allah di situ, selalu ikutkan niat baik, selalu ikutkan niat untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kerja-kerja dunia kita selamanya nanti akan bernilai pahala dan akan memberikan kebaikan bagi kehidupan kita di akhirat kelak. Dan yakinlah bahwa semua bentuk hasil dari kerja-kerja dunia kita itu tidak ada satupun yang benar-benar dari kerja kita. Kerja kita itu hanya seperti yang kita katakan tadi, itu adalah ikhtiar dan ibadah. Semua hasil kerja dunia kita itu hanya diatur dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kita mendapatkan kebaikan dari kerja dunia kita, dan bersabarlah ketika kerja dunia yang kita lakukan ternyata tidak mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita inginkan. Karena sikap orang beriman itu hanya 2. Sabar ketika menghadapi hal yang tidak baik, dan syukur ketika menghadapi sesuatu yang dirasakannya baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk ilmunya dan bincang-bincangnya di malam hari ini. Mudah-mudahan podcast kita malam hari ini bisa bermanfaat untuk antum semua. Dan ingat, usah dipisah antara kehidupan dunia dengan akhirat, tapi berikan porsi yang adil antara mereka berdua dengan menyeimbangkan dalam arti kata adil tadi, Ustaz ya. Boleh dikatakan juga dari pesan terakhir Ustaz tadi, kejarlah bonus-bonus di dunia ini untuk meraih pahala di akhirat. Karena untuk dunia aja kita bikin bonus, Ustaz. Pengen bonus gitu untuk apalagi untuk perkara akhirat. Untuk perkara dunia antum pasti pengen bonus, dan untuk perkara akhirat harusnya lebih lagi. Afwan untuk semua salah kata kita bicara. Jazakallah khairan untuk perhatian antum semua. Kita tutup nanti dengan doa kafaratul majelis. Insyaallah kita pekan depan akan ketemu lagi di sesi yang sama, di program yang sama, dengan ustadz yang sama insyaallah, dengan tema yang berbeda insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.